Hai semua, kembali lagi di channel kesayangan kita, The Spooky Storyteller. Kali ini, saya akan melanjutkan kisah sebelumnya. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang berjudul Misteri Desa Tanpa Suara Azan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dua orang laki-laki dengan usia sepantaran tengah bersih tegang di dalam hutan jati di bawah cahaya rembulan yang temaram. Keduanya berdiri saling berhadapan satu sama lain. Sabar dulu Saka, dengarkan penjelasanku. Aku punya alasan melakukan semua ini. Benar bahwa aku selalu membuntuti Wuri, termasuk saat dia kebelik. Tetapi itu semua bukan keinginanku, tetapi atas permintaan seseorang. Panji mengucapkan demikian dengan tenang. Pribadinya yang pendiam dan bijak membuatnya bisa mengendalikan diri dalam menghadapi segala sesuatu. Lantas, jangan-jangan keinginan ibuku. Pemikiran Saka membuat Panji terkejut. Dia lantas menggeleng-gelengkan kepala. Aku tahu, kamu menerima permintaan ibuku untuk mengirimiku makan siang setiap hari bukan karena kamu menganggap aku orang gila kelaparan yang patut dikasihani. Aku tahu bahwa kamu sebenarnya tahu kalau aku tidak gila. Kamu mengambil tawaran ibu untuk memata-matai gerak-geriku. Iya kan? Saka yang terlanjur emosi mendengar pengakuan Panji, menuduh Panji tanpa bukti. Tuduhan Saka semakin tidak berdasar. Panji sampai heran sendiri dengan cara berpikir Saka yang tidak seperti Saka yang dia kenal. Sembarangan kamu Saka. Tidakkah kamu ingat bahwa dulu semasa kecil hingga kita beranjak dewasa, kita selalu bersama? Tak bisakah kamu membedakan orang berniat baik dan orang berniat buruk? Panji masih mencoba memancing Saka agar bisa berpikir jernih. Tidak, aku tidak lagi bisa membedakan orang baik dan buruk. Di desa terkutuk ini, terlalu banyak pengkhianatan sehingga membuatku mati rasa untuk menilai. Terlalu banyak yang menggadaikan akidah kepada Kisuro. Mana aku tahu kalau kamu pengkhianat atau bukan. Iya kan? Iya, kamu benar. Tapi, tolong percayalah Saka. Aku bukanlah seorang pengkhianat. Aku juga bukan penggadai akidah. Insya Allah agamaku masih lurus tanpa belum ajaran Kisuro yang sudah jauh menyimpang. Panji kali ini berkata dengan tegas untuk meyakinkan Saka. Dia tahu, mungkin Saka bingung akan menyikapi dirinya seperti apa. Saka tidak tahu dia berada di pihak mana. Lantas, siapa sebenarnya yang menyuruhmu mengawasi Wuri? Sebenarnya aku selalu mengawasi Wuri atas perintah Kiai Haryo. Kiai Haryo, ayahnya Wuri? Tanya Saka dengan tatapan tak percaya. Ya, Kiai Haryo Wicaksono, ayahnya Wuri. Jawab Panji yakin dan mantap. Memangnya kamu tahu keberadaannya? Saka tak langsung percaya. Bagaimanapun, dia harus menanyakannya secara terperinci setiap jawaban Panji. Kalau di mana persisnya aku tidak tahu. Tetapi aku punya orang yang tahu di mana keberadaannya. Yang pasti Kiai Haryo beserta Umi Siti dan beberapa jamaah yang lain saat ini berada di dalam tawanan Kisuro. Panji dengan sabar berusaha menerangkan sejauh yang dia tahu dan dia bisa. Dia tahu jika Saka adalah salah satu orang yang masih berusaha sekuat tenaga menggenggam akidah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, seperti halnya dirinya. Lalu, kenapa kamu tidak bilang dari dulu kepadaku tentang semua yang kamu tahu? Kamu hampir setiap hari bertemu denganku, meskipun tidak saling sapa. Bukankah kamu bilang tadi sudah tahu kalau aku tidak benar-benar gila? Maafkan aku tentang hal itu. Aku tak punya cukup nyali untuk berterus terang padamu. Selama ini, aku berada dalam posisi yang sulit. Kamu tahu kan? Ayahku sendiri bahkan dibunuh oleh Kisuro dan antek-anteknya karena berusaha menyelamatkan Kiai Haryo. Yang aku punya sekarang hanya ibuku. Jika aku nekat dan bertindak gegabah, aku takut sesuatu terjadi pada ibuku. Panji menjelaskan semuanya dengan gamblang. Saka terdiam mendengar penjelasan Panji. Pikirannya kini sudah mulai bisa berpikir jernih. Apa yang dikatakan Panji benar adanya. Bisa jadi nyawa ibu dari Panji terancam jika Panji bertindak sembarangan. Saka memijit keningnya merasa pening memikirkan penjelasan Panji tentang Kiai Haryo. Sekarang giliranku bertanya. Panji berkata lagi setelah keduanya terdiam beberapa saat. Kamu mau bertanya apa? Kenapa kamu juga sangat sering berada di dekat Wuri? Atas dasar apa kamu menuduhku demikian? Saka berkata dengan nada tinggi untuk menutupi rasa malunya karena ketahuan sering berada di dekat Wuri. Tingkahnya menjadi aneh. Saka menggaruk rambutnya yang tidak gatal dan sesekali membasahi bibirnya dengan mengatupkan bibir bagian atas dan bawah. Halah, kamu gak usah mengelak. Aku itu tahu saat kamu sama Wuri mengintai acara ritual tahunan di Padepokan Girijoyo beberapa hari lalu. Aku juga tahu saat kamu didatangi Wuri di dekat Gapula. Tapi kamu malah mengajaknya masuk ke dalam hutan jati.
Aku juga tahu kamu ikut mengawasi Wuri saat dibelik, bahkan sampai mengikuti aku dan Wuri saat kami pulang. Aku tahu semuanya. Kamu tidak usah mengelak Saka. Saka tak berkutik mendengar penjelasan Panji. Semua yang dikatakannya benar. Ya, aku akui. Aku memang sengaja sering berada di dekatnya. Aku hanya takut terjadi apa-apa padanya karena dia baru saja berada di lingkungan yang sudah berubah. Tidak seperti dulu lagi. Tak hanya itu, aku takut dia menjadi target Kisuro selanjutnya. Saka berbicara apa adanya. Kecuali soal rasa sayangnya pada Wuri. Dia belum ingin seorang pun tahu bahwa dia jatuh cinta pada gadis itu sejak lama. Mendengar Saka menyebut tentang Kisuro, membuat Panji teringat akan tujuan utamanya datang ke Padepokan. Saka, tahukah kamu berita apa yang aku bawa sampai aku hendak menyusup ke Padepokan? Ucap Panji dengan serius. Tidak tahu. Memangnya berita apa? Pentingkah? Saka menjawab dan bertanya balik pada Panji. Wuri hendak bergabung dengan Kisuro di Padepokan Jirijoyo. Panji mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh penekanan, membuat Saka yang mendengarnya terkejut bukan main. Jangan mengada-ada kamu, ujar Saka tak percaya dengan ucapan Panji. Aku serius. Aku tadi mendengar dengan jelas perbincangan ayahmu dengan Wuri. Ayahmu memberitahu Wuri bahwa Kisuro menawari Wuri untuk bergabung di Padepokan Jirijoyo dan akan dijadikan pengurus. Dan Wuri menerimanya. Lusa dia akan datang ke Padepokan. Astagfirullah. Aku rasanya tak percaya Panji. Mungkin jika orang lain yang bercerita kepadaku, aku juga tidak percaya. Namun tadi aku mendengar semuanya dengan telingaku sendiri. Aku tidak berbohong. Mungkinkah Wuri tergiur karena jabatan yang dijanjikan Kisuro lewat Pak De Cokroya? Panji menduga-duga alasan Wuri memilih bergabung. Pandangannya lurus ke depan, mencari titik terang atas pertanyaannya sendiri. Has, jangan ngawur kamu. Mana mungkin Wuri berpikir sepicik itu? Aku yakin dia punya alasan tersendiri sehingga mau bergabung dengan Kisuro. Hanya saja alasannya apa? Aku juga tidak tahu. Keduanya kembali terdiam dan terlarut dalam jalan pikiran masing-masing. Saka sangat tahu siapa Wuri. Dia tidak mungkin sudi bergabung dengan orang yang ajaran akidahnya telah menyimpang semisal Kisuro. Sudahlah, besok aku tanyakan langsung pada Wuri alasannya bergabung dengan Kisuro. Sekarang aku mau pulang. Saka mengakhiri keheningan yang tercipta dengan mengatakan rencananya besok pagi. Baiklah, aku sendiri akan menyusup ke dalam Padepokan menemui seseorang yang mempunyai akses ketemu langsung dengan Kiai Hario untuk menyampaikan tentang rencana Wuri bergabung dengan Kisuro dan Padepokan Jirijoyo. Baik, berhati-hatilah. Ya, keduanya kemudian berpisah. Gelapnya malam tak menciutkan nyali kedua pemuda itu untuk membantu Wuri menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saka akan menjaga Wuri dari luar rumah ayahnya, sedangkan Panji akan menyelinap ke dalam Padepokan. Keduanya bertindak tanpa sepengetahuan Wuri yang kini sedang terlelap dan bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya. Panji bergegas menyelinap ke dalam Padepokan melalui pintu rahasia yang dia buat sendiri. Caranya dengan melepas rangkaian beberapa batang pagar bambu di bagian bawah, sedangkan bagian atas tetap dia biarkan terangkai satu sama lain. Saat hendak lewat, dia hanya perlu menibak bagian bawah pagar bambu. Setelah lewat, pagar akan kembali ke posisi semula. Untuk menghilangkan jejak bekas kakinya, dia menggunakan daun-daun kering beberapa tanaman yang ada di sekitarnya. Sudah hampir 2 tahun Panji memanfaatkan pagar rahasia itu. Selama ini, hanya dia dan Lastri yang tahu jalan rahasia tersebut. Sesampainya di dalam Padepokan, terlihat sulu-sulu masih menyala dengan terang. Panji berjalan mengendap-endap, berlindung di balik perdu satu ke perdu yang lain, dari pilar satu ke pilar yang lain, hingga akhirnya sampai pada bangunan yang paling belakang di Padepokan tersebut. Bangunan itu merupakan bangunan tempat para dayang tinggal. Panji kemudian melempar kerikil secara pelan 3 kali tepat pada jendela yang dia sudah tahu merupakan jendela kamar Lastri tinggal. Betul saja, tak sampai 2 menit Lastri terlihat keluar dari dalam bangunan tersebut dengan gelagat yang sama dengan Panji. Mengendap-endap takut ketahuan orang. Setelah Lastri merasa bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya, dia mendekat ke sebuah perdu yang letaknya persis di sebelah bangunan tersebut. Mas Panji, ada apa mas kemari malam-malam? Ini sudah sangat larut. Lastri berkata sangat pelan. Takut terdengar para penjaga yang masih berjaga. Lastri, aku kesini membawa berita yang sangat penting. Apa itu mas? Lastri sangat penasaran dengan berita yang dibawa Panji. Pasti sangat penting sampai-sampai Panji rela datang malam-malam.
Tolong nanti sampaikan kepada Kiai Haryo saat kamu mengantar jatahnya makan pagi, bahwa lusa Wuri akan bergabung dengan Kisuro di padepokan ini. Itu artinya, Wuri akan tinggal di sini karena dia akan diberi kedudukan di padepokan ini. Benarkah? Lalu kenapa Kiai Haryo harus tahu? Bukankah hanya akan menambah beban pikiran Kiai Haryo jika dia tahu Wuri bergabung dengan Kisuro? Benar. Sebelumnya kamu beritahu dulu bahwa aku dan Saka sedang berusaha mencari cara untuk membebaskannya. Barulah kamu menyampaikan kabar tentang Wuri. Aku yakin Kiai Haryo tidak akan berpikiran buruk. Dia pasti tahu jika anaknya sedang merencanakan sesuatu. Baik, besok pagi saat mengantar jatah makan pagi, aku akan sampaikan pesanmu. Terima kasih Lastri. Aku pamit sekarang. Sama-sama. Berhati-hatilah. Panji hendak berbalik untuk pulang saat seseorang mendekat ke arah mereka berdua. Hei, siapa di sana? Teriak orang tersebut saat sudah dekat dengan keduanya. Panji panik. Bagaimana kalau sampai ketahuan? Mungkinkah dia akan bernasib sama seperti ayahnya? Panji diam tak berkutik saat terdengar langkah kaki semakin mendekat. Dia bahkan sampai gemetaran. Namun Dayang bernama Lastri ternyata sangat pandai bersandiwara. Kang Ujang, ada apa kemari? Tanya Lastri dengan nada dibuat manja. Orang yang dipanggil Kang Ujang tersebut jadi berubah fokus, lebih memperhatikan ekspresi Lastri. Itu, kamu ngapain di situ? Kang Ujang sampai gelagapan saat menjawab pertanyaan Lastri. Pikirannya sibuk memperhatikan Lastri. Oh, ini Kang, aku sedang menghalau tikus. Tadi ada seekor tikus masuk dalam kamarku. Terus aku kejar. Dia larinya ke arah sini. Tapi tak cari kok nggak ketemu. Ucap Lastri sambil celingukan, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Di mana tadi arahnya? Aku bantu carinya ya. Kang Ujang justru hendak membantu Lastri, membuat Lastri cepat-cepat berbalik dari menghadap tempat Panji bersembunyi. Tidak perlu Kang, kayaknya sudah pergi tikusnya. Aku mau masuk saja. Sudah malam. Oh ya sudah, cepatlah masuk. Iya Kang. Untungnya penjaga tersebut mempercayai ucapan Lastri. Dia memilih pergi dan tak menengok perdu tempat Panji bersembunyi. Panji menghela nafas, merasa lega. Dia sudah pergi Mas. Sana cepat pergi. Takutnya nanti ada orang lain yang datang lagi. Lia Lastri. Terima kasih ya untuk semuanya. Ucap Panji tulus. Ya sama-sama. Panji kemudian keluar dari area padepokan. Sementara Lastri kembali masuk ke kamarnya. Di tempat lain, Kisuro belum tidur. Pikirannya menerawang jauh mengingat pertemuannya dengan Wuri tadi siang. Wajah Wuri sangat mirip dengan Siti, istrinya Kiai Haryo, yang dulu membuatnya tergila-gila. Saking terpesonanya dia kepada Siti. Kisuro sampai rela ikut mondok bersama Kiai Haryo agar bisa dekat dengan Siti yang merupakan anak pemilik pondok. Namun kenyataannya, ayah Siti lebih memilih menikahkan anaknya dengan Kiai Haryo. Sejak saat itu, kebencian Kisuro kepada Kiai Haryo semakin menjadi-jadi. Bukan hanya karena prestasi yang dicapai oleh Haryo, tetapi juga karena Haryo telah memenangkan Siti yang sangat dicintainya. Segala cara Kisuro lakukan untuk menjatuhkan Kiai Haryo. Dimanapun Kiai Haryo tinggal, dia mengikuti. Sampai saat Kiai Haryo memilih menetap di desa Kenongkon, dia juga ikut tinggal di sana. Dia mendekati Kiai Haryo seperti saat mondok seolah-olah ingin bersahabat. Namun kenyataannya, dia justru menjatuhkan Haryo dan membuat keadaan menjadi kacau seperti sekarang. Saat tadi melihat anak Kiai Haryo sangat mirip dengan Siti, membuatnya sangat bersemangat untuk bisa mendapatkan hatinya sebagai bentuk balas dendam karena tidak berhasil memiliki ibunya. Kisuro berpikir keras bagaimana caranya dia bisa mendapatkan Wuri. Dia sudah beristri. Tapi, kalau dipikir-pikir istriku kan tidak bisa memberiku anak. Aku bisa menjadikannya alasan untuk meminta izin kepadanya untuk menikah lagi agar aku bisa memiliki keturunan. Istriku pasti tidak akan bisa menolak. Bukankah yang penting aku bisa adil kalau mempunyai istri dua? Batin Kisuro. Kisuro berkali-kali ganti posisi tidurnya, membuat Nyai Laksmini yang belum terlelap menjadi terganggu. Aki, kenapa dari tadi tidak bisa tenang tidurnya? Apakah Aki tidak bisa tidur? Tanya Nyai Laksmini sebagai bentuk protes atas ulah suaminya. Iya Nyai, aku tidak bisa tidur. Kenapa? Apakah ada hal yang mengganggu atau sedang dipikirkan Ki? Nyai Laksmini duduk dan memandang wajah suaminya yang terpaut 8 tahun lebih tua darinya. Entahlah Nyai. Aku hanya tiba-tiba merasa ada yang kurang dalam pernikahan kita. Kisuro menjawab pelan. Dia kemudian memandang Nyai Laksmini, masih tetap dengan posisi tidur telentang. Maksud Aki, tentang anakkah? Hidup bersama sekian lama bersama Kisuro membuat Nyai Laksmini sangat peka. Iya Nyai,
Tidakkah Nyai rindu akan kehadiran seorang anak dalam pernikahan kita? Kisuro balik, bertanya, membuat Nyai Laksmini tertunduk. Dalam hatinya, dia juga ingin memiliki anak. Berbagai cara sudah dia lakukan untuk bisa hamil, namun dia tak kunjung hamil juga. Aku sebenarnya juga menginginkan kehadiran buah hati dalam pernikahan kita, Ki. Akan tetapi, kamu tahu sendiri kan kalau sepertinya itu mustahil mengingat usiaku yang sudah tidak muda lagi. Jawaban Nyai Laksmini memberi angin segar buat Kisuro. Nyai, aku sungguh sangat mencintaimu. Kamu itu perempuan paling istimewa di hidupku. Kisuro menjeda ucapannya sejenak, memberi waktu Nyai Laksmini untuk mencerna rayuannya. Namun aku harus memikirkan masa depan saat kita sama-sama menua. Kita pasti membutuhkan orang lain untuk menjaga masa tua kita. Sudahlah Ki, langsung saja pada intinya. Aki mau ngomong apa? Nyai Laksmini memotong ucapan Kisuro. Nalurinya mengatakan bahwa Kisuro menginginkan sesuatu. Sampai-sampai dia merayunya dan membuat alasan panjang lebar. Aku ingin menikah lagi Nyai, bukan untuk memenuhi nafsuku, tetapi agar kita punya penerus dan punya anak yang akan menjaga kita di masa tua nanti. Percayalah, sekalipun dia tidak lahir dari rahimmu, dia akan menjadi anakmu karena akulah ayahnya. Nyai Laksmini tidak terkejut mendengar permintaan Kisuro. Baginya permintaan Kisuro sudah pernah terlintas di benaknya. Kisuro dengan segala kedudukan dan kekayaan yang dimilikinya, dalam hatinya yang terdalam pasti menginginkan keturunan, sementara dia tidak bisa memberikannya. Nyai Laksmini sudah bersiap-siap sejak lama jika saat ini terjadi. Namun nyatanya, hatinya tetap merasa sakit saat Kisuro mengungkapkan keinginannya. Dia merasa Kisuro tidak adil karena akan menduakannya. Nyai Laksmini menarik nafas panjang. Dia tata hatinya sedemikian rupa agar bisa memutuskan dengan kepala dingin. Bagaimana Nyai? Apakah kamu mengizinkan aku untuk menikah lagi agar kita punya keturunan? Pikirkanlah baik-baik. Ini untuk masa depan kita, ujar Kisuro dengan santai. Seakan-akan menikah lagi adalah hal yang wajar. Apa Ki? Masa depan kita? Bukannya ini untuk masa depanmu Ki? Sindir Nyai Laksmini. Dia sangat hafal dengan tabiat lelaki di depannya itu. Mulut manis dan penuh janji sudah sering dia rasakan. Walau kenyataannya, kadangkala jauh panggang daripada api. Jangan begitu Nyai. Ini semua demi masa depan kita. Bukankah kalau aku memiliki anak, otomatis dia juga anakmu? Asalkan kita bisa mendidiknya dengan baik, dia pasti bisa memperlakukanmu seolah-olah kamu adalah ibu kandungnya. Kisuro masih mencoba membujuk Nyai Laksmini. Kali ini dia ikut duduk sehingga posisi keduanya berhadap-hadapan. Hujan mulai turun, membuat suasana semakin syahdu. Nyai Laksmini terdiam. Pikirannya sibuk memikirkan jawaban apa yang harus dia berikan kepada Kisuro. Baik Ki, aku akan mengizinkanmu menikah lagi, namun dengan syarat, ujar Nyai Laksmini. Dia tidak langsung menyebutkan syaratnya, membuat Kisuro penasaran. Apa syaratnya Nyai? Sesuai tujuan Aki menikah. Jika istri muda Aki hamil kemudian sudah melahirkan, ceraikan dia. Aku hanya menginginkan anak saja. Bukankah Aki bilang bahwa Aki menikah untuk mendapatkan keturunan? Kisuro terkejut mendengar jawaban istrinya. Dia tak menyangka istrinya akan berpikiran seperti itu. Itu sama saja Nyai Laksmini tidak mau berbagi suami. Nyai, apakah syarat tersebut tidak terlalu berat? Menurutku itu namanya egois. Masa aku menikah hanya untuk bisa mendapatkan anak saja? Mana mungkin perempuan yang akan aku nikahi mau menerima lamaranku? Jika syaratnya seperti itu, Kisuro protes. Jika dia menerima syarat yang diajukan Nyai Laksmini, itu artinya dia tidak akan bersanding dan memiliki wuri selamanya. Seperti tujuan awalnya menikah. Terserah Aki, itu syarat dariku. Jika Aki berjanji bisa memenuhinya, silakan menikah lagi. Namun jika Aki merasa keberatan, Aki tak perlu menikah lagi. Biarlah kita menua berdua tanpa anak. Aku rasa kita akan tetap bahagia, ucap Nyai Laksmini tegas. Kisuro terdiam. Otaknya berpikir keras menanggapi syarat dari Nyai Laksmini. Sebaiknya aku sanggupi saja syaratnya. Yang penting aku bisa menikah dengan wuri. Soal perceraian setelah punya anak, aku tinggal mengancam Nyai Laksmini. Jika dia tidak mau berbagi suami, maka dia saja yang aku ceraikan. Batin Kisuro. Baik Nyai, syarat darimu akan aku penuhi. Besok aku akan mencari calon ibu dari anak kita. Kamu tidak keberatan kan? Jawab Kisuro akhirnya. Silakan. Nyai Laksmini menjawab santai. Atau mungkin, Aki mau aku membantu Aki mencarikan madu untukku. Imbuh Nyai Laksmini. Tak perlu Nyai. Aku bisa mencarinya sendiri. Kisuro cepat-cepat menolak. Bisa gagal rencananya nanti jika istrinya itu ikut mencari istri kedua buat dia. Ya sudah,
Ayo sekarang kita tidur. Aku sudah mengantuk. Nyai Laksmini merebahkan tubuhnya dengan memunggungi Kisuro yang masih duduk. Kisuro lalu ikut merebahkan tubuhnya. Pandangannya lurus ke atas menatap langit-langit kamar, membayangkan sebentar lagi bisa merasakan mempunyai istri dua. Dia tak menyadari jika bantal Nyai Laksmini telah basah karena air mata akibat permintaannya menikah lagi. Pagi ini, Wuri sedang bersiap-siap hendak mengantar Bude Sumi pergi ke pasar yang hanya buka tiap 2 minggu sekali di desa Kenongko. Penampilan Wuri selalu sama. Atasan tunik dipadu bawahan kulot, memakai jilbab agak lebar, serta menggunakan jaket di bagian luarnya. Dia menyelipkan benda yang tak pernah terlupa untuk di bawah, yaitu pisau belati kecil di kaos kaki yang dia kenakan. Setelah siap, Bude Sumi dan Wuri berjalan beriringan menapaki jalan utama desa. Tangan kanan Wuri menjinjing sebuah tas keranjang yang terbuat dari anyaman daun pandan duri. Jalan yang selalu lengang. Kali ini lumayan ramai. Wuri beberapa kali berpapasan dengan warga yang asing baginya. Setiap kali Wuri bertanya pada Budenya tentang identitas orang-orang tersebut, Budenya selalu menjawab bahwa mereka adalah para pendatang dan merupakan pengikut Kisuro. Wuri kini bisa membayangkan seberapa besar pengaruh Kisuro di desa Kenongko. Dia harus ekstra berhati-hati. Hampir 1 jam mengelilingi pasar. Bude Sumi baru selesai membeli apa-apa yang dibutuhkan. Pasaran yang hanya sebulan 2 kali membuat Bude Sumi membeli banyak persediaan kebutuhan pokok. Hanya ada 1 warung sembako di desa Kenongko. Jadi saat pasaran seperti sekarang, Bude Sumi memanfaatkan sebaik-baiknya untuk membeli semua barang yang dibutuhkan 2 minggu ke depan. Memangnya Bude pulangnya tidak akan kesulitan membawa barang sebanyak ini? Tanya Wuri melihat barang belanjaan Budenya yang sangat banyak. Santai saja Enduk. Bude punya buruh angkut langganan yang akan membawakan sampai rumah. Oh, Wuri kira mau dibawa sendiri. Ya enggaklah Enduk. Mana sanggup kita membawa belanjaan sebanyak ini. Keduanya hendak pulang ke rumah setelah memastikan semua belanjaan sudah diangkut sama buruh angkut langganan Bude Sumi. Sementara tas yang tadi dibawa dari rumah yang hanya berisi jajanan pasar, dijinjing Wuri. Keduanya mulai meninggalkan pasar. Bude, ya Enduk. Kita pulangnya lewat jalan pintas saja ya, pinta Wuri. Wuri ingat dulu pernah diajak ayahnya lewat jalan pintas. Maksud kamu, lewat pinggir hutan jati? Iya Bude, seram Enduk lewat sana. Jalan itu sudah jarang dilewati orang. Bude takut. Tidak usah takut Bude, kan sama Wuri. Biar kita cepat sampai rumah. Wuri mencoba merayu Budenya. Lewat jalan pintas memang lebih dekat. Selisihnya hampir 1 kilometer. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya keduanya memilih lewat pinggir hutan jati agar menghemat waktu. Keduanya berbelok dari jalan utama dan menuju jalan pintas yang berupa jalan setapak. Tanpa keduanya sadari, 3 orang laki-laki berperawakan gagah membuntutinya. Penampilan Bude Sumi yang mencolok dengan perhiasan emasnya memancing 3 pria tersebut untuk berbuat jahat. Awalnya Wuri tak menyadari, sampai kemudian saat setengah perjalanan dan suasana sepi, Wuri merasa ada yang mengikuti. Benar saja. Saat menengok ke belakang, 3 orang laki-laki tengah berjalan cepat ke arah dirinya dan Bude Sumi. Bude, ayo kita berjalan lebih cepat, ajak Wuri dengan berbisik. Kenapa Enduk? Sepertinya ada yang mengikuti kita. Bude tak usah melihat ke belakang, cukup kita percepat jalan kita. Wuri menjawab dengan santai agar Budenya tidak panik. Namun Budenya yang penasaran justru menengok ke belakang. Benar saja, terlihat 3 orang laki-laki tersebut semakin dekat. Bude Sumi yang tidak biasa menghadapi situasi seperti itu, bukannya mempercepat langkahnya, tetapi dia malah gemetar dan tak bisa berjalan lagi membuat Wuri kebingungan. Ayo Bude, kita hanya perlu berjalan lebih cepat agar tidak tertangkap, bisik Wuri, berharap Budenya tidak panik lagi. Aku tidak bisa berjalan lagi Enduk. Lututku lemas. Bagaimana ini Enduk? Wuri berpikir keras bagaimana cara menghadapi situasi ini. Sementara, ketiga pria itu semakin dekat. Siang hari di pinggir hutan jati, terlihat Wuri dan Budenya sedang berhadapan dengan 3 orang laki-laki kekar. Apa mau kalian membuntuti kami? Hardik Wuri saat ketiga pria itu sudah dekat. Jaraknya tak sampai 2 meter. Maaf gadis cantik, kami hanya ingin meminta baik-baik perhiasan yang dipakai wanita yang ada di sebelahmu itu. Jika kamu memberinya dengan ikhlas, kami tidak akan menyakiti. Silakan kalian melanjutkan perjalanan, ucap pria pertama dengan pongahnya. Sepertinya dia ketuanya. Terlihat dari posisinya yang dikawal 2 orang lainnya. Meminta baik-baik katamu. Apa aku tidak salah dengar? Kalau kamu memang meminta baik-baik, seharusnya kamu datang ke rumah kami.
bukan dengan membuntuti kami seperti ini. Kalau seperti saat ini, terlihat nyata bahwa kalian pasti punya niat jahat. Hahaha, pintar sekali kamu. Gadis cantik, kamu sangat cocok menjadi istri ketigaku. Sayang sekali, aku sedang tidak mencari pasangan. Aku hanya mencari harta yang berharga sekarang. Serahkan semua perhiasan yang dipakai wanita itu dan kamu boleh pergi dengan tenang. Pria itu masih menyombongkan dirinya. Namun Wuri menghadapinya dengan tenang. Dia masih berdiri di tempatnya, tak gentar sedikit pun. Mohon maaf, pria pengen cepat kaya. Aku tidak akan pernah menyerahkan perhiasan yang dipakai budeku. Itu bukan hak kamu. Kalau kamu ingin memiliki perhiasan seperti milik budeku, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bukan Wuri namanya kalau tak bisa membuat lawan debatnya mati gaya. Pria pertama tersebut tampak memerah wajahnya. Geram dengan ucapan Wuri. Ketua, sepertinya dia tidak bisa diajak kerja sama. Lebih baik kita minta secara paksa saja. Pria kedua memberi usul karena merasa sudah kelamaan menunggu. Biasanya target kejahatan mereka akan memilih memberikan harta yang mereka minta, bukan malah melakukan negosiasi yang berbelit-belit seperti sekarang. Mendengar kata pria kedua, Bude Sumi makin ketakutan. Wajahnya pucat pasi dengan tangan dan lutut gemetar. Wuri sendiri sebenarnya masih santai menghadapinya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana jika ketiga pria itu nekat melukai budenya. Bagaimana gadis cantik? Apakah kamu bersedia memberikan perhiasan itu dengan sukarela? Pikirkanlah baik-baik jawaban kamu agar kamu sama wanita itu tidak menyesal. Pria yang dipanggil ketua itu tetap pada pendiriannya. Masih mencoba bersabar menghadapi Wuri. Dia belum tahu siapa Wuri Sukmayani. Sepertinya kamu salah alamat jika memaksaku seperti itu. Sampai kapanpun, aku tidak akan menyerahkan harta yang bukan hakmu untuk menjadi milikmu. Ujar Wuri tegas, membuat lawan bicaranya meradang. Ternyata kamu keras kepala. Kalian ambil paksa perhiasan yang dipakai perempuan itu. Titah pria pertama pada dua orang di belakangnya. Siap ketua. Kedua pria tersebut bergerak maju menghampiri Bude Sumi, hendak mengambil perhiasan yang dipakainya. Bude Sumi sudah terduduk lemas tak berdaya. Namun Wuri dengan penuh keberanian menghadangnya. Berhenti. Jangan mendekati budeku atau kalian akan berhadapan denganku. Gertak Wuri dengan posisi berdiri tegak melindungi budenya. Tangan kanannya mengacungkan jari telunjuk untuk memberikan peringatan. Halah, kamu itu perempuan sok berani, ujar pria kedua. Dia maju mencoba mendorong Wuri. Tetapi Wuri yang pada dasarnya memiliki bela diri justru menangkap lengan yang hendak mendorongnya itu dan memelintirnya sedemikian rupa, lalu mendorongnya sehingga pria itu kesakitan dan terjengkang ke belakang. Aduh, pria itu mengaduh dan berusaha berdiri lagi. Pria yang ketiga datang untuk membantu pria kedua. Dia menyerang Wuri menggunakan kaki dari arah samping. Tetapi Wuri dengan sigap mengelak dan menangkap kaki yang menendangnya itu serta menarik ke belakang hingga pria itu jatuh tersungkur. Pria pertama makin geram melihat serangan kedua anak buahnya mampu dipatahkan Wuri. Rupanya kamu cukup lihai juga dalam perkelahian. Sepertinya aku harus turun tangan, ucap pria tersebut. Masih dengan nada meremehkan Wuri. Dia kemudian maju dan mulai menyerang Wuri dengan membabi buta. Namun, Wuri masih bisa menangkis semua serangan pria itu. Kedua pria yang lain sudah berdiri lagi dan siap menyerang Wuri bersamaan. Akan tetapi, pria pertama menahan mereka. Hei, Topal, kamu ambil paksa perhiasan yang dipakai wanita itu. Aku dan Sono akan menahan gadis itu. Topal mulai mendekati Bude Sumi untuk merampas perhiasan yang dipakainya. Sementara pria pertama dan pria yang dipanggil Sono mulai menyerang Wuri bersamaan. Bude Sumi menjerit-jerit meminta tolong, membuat konsentrasi Wuri menjadi terpecah. Dia tak fokus lagi menghadapi dua pria di depannya. Wuri melompat menghindari sapuan kaki pria pertama, tetapi karena kurang fokus, saat mendarat kakinya tidak pada posisi yang tepat. Rasa sakit seketika mendera pergelangan kakinya. Kaki Wuri terkilir. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi'i musibati wa ahlifli hoiro minha. Wuri beristirja saat menyadari dirinya keseleo. Dia ingat bahwa lafaz istirja bukan hanya diucapkan saat ada berita kematian, tetapi lafaz istirja diucapkan ketika sebuah musibah menimpa pada seseorang. Musibah sendiri merupakan ketentuan Allah yang tidak bisa ditolak. Wuri berusaha sekuat mungkin untuk bisa berdiri dan melawan dua pria di depannya, tetapi kakinya terasa sangat sakit buat menapak, membuatnya tak bisa berdiri sempurna. Kenapa gadis cantik? Kamu sepertinya kesakitan? Tanya pria pertama. Dia dan Sono berhenti menyerang Wuri. Topal yang mendengar ketuanya berbicara, mendadak berhenti dari aksinya yang hendak merampas perhiasan Bude Sumi.
Wuri hanya diam tak menjawab pertanyaan pria pertama. Pikirannya sibuk mencari jalan keluar dari keadaan yang saat ini dihadapinya. Tiba-tiba pria pertama maju hendak menyentuh wajah cantik Wuri. Seketika Wuri mengelak, membuat pria tersebut meradang. Kalian berdua, habisi dia. Perempuan sok jual mahal. Bude Sumi pingsan mendengar ucapan pria pertama tersebut. Sementara Wuri hanya bisa pasrah dan berdoa agar Allah menolongnya. Kakinya yang semakin sakit sudah tidak bisa lagi buat berdiri tegak. Dia limbung dan duduk dengan selonjoran. Dua orang suruhan pria pertama maju, hendak menyerang Wuri. Namun, tiba-tiba seseorang datang dan langsung mematahkan serangan kedua pria tersebut. Dia bahkan menyerang balik dan membuat kedua tersebut terkapar kesakitan. Pria pertama tak tinggal diam. Dia menyerang orang tersebut dengan segala kemampuan bela diri yang dikuasainya. Tetapi dia kalah telak. Wajahnya babak belur dan tangannya bengkok karena dipelintir oleh orang itu. Dengan sempoyongan, pria pertama dan dua pria lainnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Orang itu mendekati Wuri yang sedang meringis kesakitan. Pergelangan kakinya tampak membiru. Efek dari keseleo yang masih tetap dipaksakan untuk berdiri tadi. Bagaimana keadaanmu, Wuri? Tanya orang itu. Dia jongkok di depan Wuri dan melihat kondisi kaki Wuri. Wuri mendongak dan menatap wajah laki-laki di depannya yang kini juga menatapnya. Mas Saka, terima kasih sudah datang di saat yang tepat. Lirih Wuri, suaranya tercekat, menahan suara tangis yang berdesakan hendak keluar dari tenggorokannya. Saka menjadi iba melihat keadaan Wuri yang memprihatinkan. Kerudungnya miring, pakaiannya kotor, dan wajahnya pucat. Ya aku, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja kakiku sepertinya terkilir emas. Jawab Wuri tanpa berani menatap Saka lagi. Jantungnya rasanya tidak aman jika terus-terusan memandang Saka yang kini tampil tanpa aksesoris orang gila. Syukurlah, alhamdulillah. Maaf Wuri, bolehkah aku mengurut kakimu agar rasa sakitnya berkurang? Saka menawarkan diri. Wuri tak langsung mengiyakan. Itu, Bude Sumi pingsan. Tolonglah dia dahulu. Saka semakin kagum dengan Wuri yang masih memikirkan orang lain. Padahal dirinya sendiri butuh pertolongan. Wuri sebenarnya hanya ingin ada saksi yang melihat saat Saka mengurut kakinya agar tidak terjadi fitnah. Baiklah, Saka berdiri, kemudian berjalan menghampiri Bude Sumi yang tergeletak di atas rumputan. Dia kemudian jongkok lalu mengangkat tubuh ibunya bagian atas dan diletakkannya di pangkuannya. Dengan perlahan ditepuknya wajah ibunya beberapa kali. Ibu, sadarlah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.